Hari ini kita akan belajar pelajaran apa adik-adik? IPA. Siapa yang tahu di sini apa itu kepanjangan dari IPA? Jadi IPA itu adalah apa? Ilmu pengetahuan alam. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita akan belajar tentang apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Siapa yang tahu apa itu makhluk hidup? Saya. Satu-satu ya. Saya itu manusia dan tumbuhan. Tumbuhan dan hewan. Manusia, tumbuhan dan hewan. Ada 4, tapi 3 itu betul. Ini manusia, hewan, tumbuhan dan mikroorganisme. Apa? Mikroorganisme. Jadi mikroorganisme itu seperti virus, pintar, bakteri, sama. Virus, bakteri, alga, dan jamur. Itu adalah mikroorganisme. Jadi makhluk hidup itu terbagi jadi berapa? 4, yaitu manusia, hewan, mikroorganisme. Manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Ya, kita akan masuk pada materi yang inti, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Siapa yang tahu ciri-ciri makhluk hidup ada berapa? Ada 7. Ada 7. Yang pertama itu bernapas. Yang pertama itu adalah bernapas atau mengambil oksigen atau gas lain untuk bisa bertahan hidup. Jadi yang pertama itu adalah bernapas. Siapa yang butuh nafas? Manusia dan hewan. Jadi bernapas itu sangat dibutuhkan oleh manusia atau makhluk hidup yang di dalamnya ada manusia dan hewan. Siapa yang di sini kalau dia tidak nafas, dia bisa? Tidak ada. Semua orang bisa bernapas atau menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi yang kedua itu memerlukan makanan. Di sini yang memerlukan makanan itu ada berapa? 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia itu dia memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Kalau hewan juga begitu. Kalau tumbuhan untuk bisa bertumbuh. Kalau di sini manusia boleh makan apa? Nasi, sayur, daging. Kalau hewan itu banyak ya, sayur-sayuran. Kalau tumbuhan itu pupuk air. Itu makhluk hidup memerlukan makanan. Yang ketiga itu bergerak. Bergerak atau berpindah tempat. Jadi seperti hewan berpindah tempat, manusia juga berpindah tempat, dan tumbuhan juga berpindah tempat seperti angin yang tiup. Jadi yang keempat itu tumbuh dan berkembang. Apa? Tumbuh dan berkembang. Atau memiliki ukuran dan mengalami perubahan bentuk seperti manusia. Manusia itu dari nol atau dari langkah. Itu dia tumbuh dan berkembang. Kalau tumbuhan juga begitu, hewan juga begitu. Yang kelima itu bereproduksi atau menghasilkan keturunan. Itu dilakukan oleh
Kalau tumbuhan itu dia juga kayak kita ini ke pisang tuh ada satu kali satu jadi nanti kita harus cari pisang yang itu ini kita bisa tanam pisang tuh dengan anak atau kalau satu kali kita tanam pisang kita harus itu pisang semua harus dipotong karena dia tidak bisa menghasilkan buah lagi toh. Jadi kita harus bisa menghasilkan itu keturunan untuk bisa melanjutkan bisnis. Yang keenam itu peka terhadap rangsangan atau bisa merespon perubahan sekitar seperti cahaya. Kalau manusia itu dia peka terhadap rangsangan. Kalau panas pasti dia rasa panas. Itu namanya peka terhadap rangsangan. Seperti suara atau sentuh. Coba kalian sentuh kalian pasti dia rasa atau dengan debu rambut. Itu namanya peka terhadap rangsangan. Yang ketujuh itu mengeluarkan zat sisa atau buang hasil sisa. Seperti apa? Kalau manusia keringan. Kalau manusia apa? Atau gas-gas yang lain. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Tanya saja, sekitar kita belajar. Tanya saja. Jadi kalau mengeluarkan zat sisa itu seperti sekarang kita mengalami keringan. Kalau PK terhadap rangsangan kita itu kita selalu kita sentuh kita butuh mana itu kita PK terhadap rangsangan dan orang yang kalau contoh tumbuhan itu kita pegang bunga malu, karena dia malu tuh itu dia PK terhadap rangsangan. Kalau ada hewan-hewan tertentu yang dia lihat manusia tuh dia ada toh? Ada. KDPK terhadap rangsangan kita bunglon tuh. KDP bergantian DP adaptasi. Paham? Paham. Mengeluarkan zat sisa sekarang kita mengalami keringan. Mengeluarkan urin itu atau air kecil. Itu tugas yang diberikan oleh ibu. Semua bisa dan paham? Bisa. Oke. Oke, baik. Jadi itu dia tugas. Nanti tolong disampaikan kepada orang tua kalau kalian harus bawa alat peraga toh, boleh contoh tanaman toh, untuk kita bisa lihat sama-sama ibu tanaman yang dari kecil sampai yang dari agak yang besar. Kalau nanti harus paling besar kita lihat di sini kan. Paham? Paham. Oke. Ada yang mau tanya apa saja cara mengatasi kalau bergerak itu contohnya kita bisa berpindah tempat. Kalau hewan juga begitu toh? Hewan bisa berpindah tempat. Kalau tumbuhan itu dia kena angin dan bergerak. Tumbuhan itu dia hanya bisa bertumbuh. Kalau bergerak kecuali dia kena angin. Atau di sini saya lihat
tumbuhan bisa berbicara, ya yang oh merambat bisa. Kan dia itu nanti bertumbuh dan dia merambat kalau menjadi besar. Tapi untuk dia mau bergerak atau berjalan atau ada dia ini hari dia taman pohon alpukat, besok itu alpukat jalan seperti tapi ada yang pernah lihat begitu ya? Ada lihat? Oh tidak. Jadi saya mau paham tentang ini 7 ciri-ciri makhluk hidup. Ini 7 ciri-ciri makhluk hidup ini sering kita temui dalam kitab kehidupan. Bernapas, kita manusia harus bernapas. Kalau kita tidak bernapas kita sudah mati. Kita bisa tahan napas, tapi kita tahan napas itu hanya cuma 1 menit, bisa 1 menit. Atau di sini ada yang 1 jam. Grace, menaruhkan makanan untuk menambah energi. Itu kita bisa bertumbuh. Jadi itu adalah 7 ciri-ciri makhluk hidup. Tugas sudah tadi sudah sampaikan. Semua bisa paham hari ini pembelajaran kita? Bisa. Oke, kalau bisa paham, kita semua materi cukup sampai di sini. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Salah satu murid bisa pimpin kita dalam doa. Kakak Etan. Oke, terima kasih Kakak Etan. Sekarang kami sudah belajar. Berkat ini yang sudah mengajar kami sudah bisa mengerti pelajaran yang diberikan kepada kami. Sekarang kami akan pulang pada kami belajar seperti bagaimana. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Amin. 1, 2, 3.